Selamat bertemu kembali di Oneke Channel. Kali ini kita membahas bagaimana contoh penggunaan array di bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, kalau kita definisikan secara sederhana, array itu merupakan sekumpulan elemen data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi, kalau kita ibaratkan di dalam sebuah variabel, maka di dalam variabel itu ada beberapa data yang disimpan dengan catatan data-data itu tipenya sama. Nah, dengan ada array ini, maka kita bisa menyimpan data dan atau objek dengan jumlah yang banyak dengan catatan data-data itu terindeks dalam array. Nah, di dalam penggunaan array ini nanti, di dalam beberapa bahasa pemrograman, itu dapat diakses dengan menggunakan perulangan. Jadi lebih efektif kalau kita menggunakan perulangan, baik dalam mengaksesnya maupun dalam memproses array-array itu. Nah, kalau kita lihat misalnya, bagaimana bentuk dari array itu, maka bisa kita lihat dari gambar ini. Jadi kalau misalnya saya memiliki sebuah data di sini, kita asumsikan data A. Kemudian di dalam data A ini bisa menyimpan beberapa data. Ini ada nilai 10, 20, 30 dan selanjutnya. Nah, masing-masing data yang tersimpan di dalam elemen data ini itu disimpan atau dialokasikan di masing-masing indeks. Jadi setiap data itu akan diindekskan. Misalnya 10 ini dia berada pada indeks ke 0, 20 dia berada pada indeks ke 1, 60 ini dia berada pada indeks ke 5, di mana 10, 20 sampai 60 ini mereka dikumpulkan atau dikategorikan atau dikelompokkan atau digrupkan di dalam elemen data A. Jadi elemen data A ini bisa menampung lebih dari satu data. Yang perlu kita perhatikan di sini ketika kita gunakan array, maka indeks dari array itu selalu diawali oleh 0 dan nilai yang paling terakhir. Misalnya di contoh ini adalah 5 karena nilai maksimumnya nomor indeks dari datanya adalah 5. Artinya di dalam data A ini dia menampung ada 6 data di dalamnya. Tapi karena indeksnya dimulai dari 0 berarti nilai indeks paling maksimumnya adalah 5. Jadi sekali lagi selalu dimulai dari 0 sampai nilai elemen dikurang 1. Jadi sekali lagi indeksnya itu dimulai dari 0 sampai jumlah elemennya dikurangi dengan 1. Nah, N ini adalah jumlah elemen. Kita asumsikan seperti ini. Jadi kalau contoh tadi seperti tadi ada 6 data yang mau kita simpan di dalam data A, maka indeksnya itu dimulai dari 0 sampai 5. Nah, kita lihat contoh yang lain misalnya. Jadi kalau saya punya misalnya lemari baju seperti ini, maka di dalam lemari baju itu bisa saja saya simpan ada beberapa baju yang tersimpan di dalam laci baju kerja. Ada di laci baju rumah, ada di laci baju olahraga. Jadi semua baju-baju ini disimpan di dalam lemari pakaian. Jadi penampung utamanya adalah lemari pakaian. Di dalam lemari pakaian ini ada beberapa laci. Jadi lacinya ini nanti bisa disebut sebagai elemen dari lemari pakaian atau data-data yang ada di dalam array pakaian. Jadi ini misalnya indeks ke 0, laci ke 0, laci ke 1, laci ke 2. Berarti jumlah data yang tersimpan di dalam lemari pakaian ini misalnya ada 3 data, tetapi indeksnya dimulai dari 0 sampai 2. Nah, selanjutnya kita lihat ada bentuk dan deklarasi dari array di Visual Basic Net. Yang pertama, ada array yang berbentuk satu dimensi. Kemudian nanti ada yang multidimensi. Kalau yang satu dimensi, ini elemen-elemen data yang tersusun di dalamnya ini disusun dalam bentuk baris atau satu dimensi. Sedangkan kalau nanti array multidimensi, disusun dalam bentuk lebih dari satu baris. Biasanya kalau multidimensi itu direpresentasikan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi ada baris dan kolomnya.
atau sering disebut dengan array persegi atau rectangular array. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk array satu dimensi dapat dideklarasikan secara umum. Bentuk penulisannya di dalam bahasa pemrograman Visual Basic dimulai dari pendeklarasian variabel dari array. Jadi kita tetap mulai dari dim, baru apa nama arraynya, kemudian indeksnya. Nah, indeksnya ada berapa? Ada berapa alokasi di dalam array itu disediakan. Kemudian S tipe data. Jadi kalau kita lihat dim, kemudian nama arraynya misalnya nilai, indeksnya 2, S tipe datanya integer. Artinya deklarasikan sebuah variabel array dengan nama nilai, indeksnya 2, artinya sediakan lokasi di dalam array nilai ini sebanyak 2. Jadi ada 3 data nanti yang akan tersimpan di dalam variabel array nilai ini, karena tadi array itu indeksnya selalu dimulai dari 0. Tipenya adalah integer, artinya semua data yang kita masukkan di dalam array nilai ini nanti yang tadi jumlahnya ada 3 itu bertipe data integer. Contohnya misalnya untuk nilai array nilai ke 0 nanti indeks ke 0 kita isi dengan 50. Kemudian indeks yang kesatunya misalnya kita buat 65. Kemudian indeks yang keduanya adalah nilainya 75. Jadi tadi sudah kita buat di sini ada indeksnya sebanyak 2 atau alokasi di dalam array nilai ini ada 2. Jadi indeksnya dimulai dari 0, 1, kemudian 2. Jadi array ke 0-nya dibuat nilai 50, array ke 1 dibuat 65, kemudian array kedua dibuat 70. Nah, jadi sintaksnya untuk mengisi nilainya, nama arraynya sebutkan nama arraynya, kemudian indeks keberapa atau di lokasi keberapa mau kita isi datanya, kemudian nilainya berapa. Nah, begitu kalau untuk satu dimensi. Nah, sedangkan nanti kalau 2 dimensi, sintaksnya itu atau bentuk umumnya itu sama seperti di satu dimensi tadi. Kita buat dulu nama variabelnya dim, nama arraynya. Nah, karena ini tadi multidimensi ini direpresentasikan dalam bentuk baris dan kolom, maka perlu indeksnya itu ada 2. Jadi jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa, baru S tipe data. Jadi kalau contoh misalnya kita buat seperti ini, untuk menampilkan data yang seperti ini misalnya, maka kita lihat ini ada berapa baris ini. Jadi tadi selalu barisnya itu selalu dimulai dari indeks ke 0, kemudian 1, kemudian 2. Berarti dimulai dari 0 sampai 2. Jadi indeksnya itu yang kita tuliskan di sini adalah indeks yang paling tingginya. Jadi ini 2. Berarti nanti kita buat di sini 2. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Dim, katakan namanya matriks A, mat A, 2. Nah, 2 ini adalah jumlah tertinggi dari indeks nilai yang akan kita bentuk. Kemudian kolomnya, jadi kolomnya juga dimulai dari 0, 1, kemudian 2. Jadi karena batas maksimum kolomnya adalah 2, berarti di sini juga kita buat 2. Jadi dari sini tadi. Nah, cara pengisiannya sama seperti tadi, tinggal kita sebutkan nanti nama arraynya, matriks A-nya, nama array, di indeks baris keberapa kita isi, kemudian koma, indeks kolomnya berapa, baru nilainya. Jadi misalnya kita mau menampilkan 3 ini dengan array, maka caranya tinggal kita sebutkan ini kolom keberapa 3 ini, kolom keberapa dan baris keberapa. Jadi kalau tadi kita lihat di array bahwa setiap baris itu selalu diindekskan dengan 0, 1, kemudian ini 2. Ini juga kolom indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Jadi kalau kita melihat ini, kita lihat baris ke 0. Nah, ini baris ke 0, kemudian kolom yang ke 0. Berarti tinggal kita sebutkan nama arraynya. Nama arraynya tadi adalah matriks A. Indeks barisnya adalah 0. Kemudian indeks kolomnya juga adalah 0. Jadi tinggal kita buat seperti ini, nilai matriks A. Jadi matriks A, nilai matriks A 0,0. Sama dengan berapa nilainya? Misalnya kita buat 3.
Sama juga nanti seperti ini. Kita mau mengisi 3 ini. Jadi kalau kita lihat 3 ini baris pertama, baris 1, kolom ke 1. Berarti tinggal kita sebutkan nilai array matriksnya, indeks barisnya 1, kolomnya adalah 1. Jadi seperti ini. Katakan nama matriksnya adalah nilai baris pertama, kolom pertama. Nilainya berapa? 3 misalnya kita buat. Nah, begitu nanti untuk mengisinya. Nah, kita lihat representasinya seperti ini. Nah, misalnya di sini ada sebuah matriks, nilainya 3, 1, 4, dan selanjutnya ini ordo 3 kali 3, atau kalau diindekskan di dalam array dia berarti nilainya indeksnya adalah 2 kali 2 karena selalu dimulai dari 0. Jadi kita perhatikan misalnya baris pertama ini kalau di array itu diinisialisasikan dengan indeks ke 0, ini indeks ke 1, kemudian indeks kedua berarti batasnya adalah 2. Berarti nanti kalau kita buat berarti matriks, katakan misalnya matriks A, berarti barisnya berapa nilai maksimumnya tadi? Berarti 2. Berarti kita buat 2, kita lihat di sini berapa kolom. Berarti kolom pertama ini diasumsikan dalam array adalah indeks ke 0 dan yang terakhir adalah indeks kedua. Berarti 0, 1, 2. Berarti ini juga 2. Berarti nanti kalau kita buat seperti ini, sediakan sebuah variabel dengan nama matriks A, buat barisnya sebanyak 2 dan buat kolomnya sebanyak 2, di mana indeksnya tadi selalu dimulai dari 0. Sehingga nanti dibuat sebuah matriks A seperti ini. Indeks barisnya dimulai dari indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. Jadi indeks ke 0, 1, indeks kedua. Kemudian kolomnya juga sudah kita buat di sini 2. Berarti ini dimulai dari 0, kolom ke 0, kemudian kolom ke 1, kolom ke 2, sehingga terbentuk ini. Nah, bagaimana cara mengisinya tadi sama seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat implementasinya di dalam bahasa pemrograman visual. Kita coba buka project baru di Visual Basic, kemudian di desain seperti ini. Jadi kita letakkan satu list box di dalamnya, kemudian ada satu tombol atau button. Jadi boleh Anda ganti name-nya terserah, tidak diganti name-nya juga tidak apa-apa, kita hanya memberikan contoh di sini. Coba kita double klik tombol array satu dimensi. Kita mau mencontohkan bagaimana membuat coding penggunaan array satu dimensi di bahasa pemrograman Visual Basic. Kita double klik. Nah, sekarang di sini coba kita deklarasikan variabel untuk array-nya. Jadi tadi tinggal kita buat dim, nama array-nya kita buat misalnya array A. Kita buat saja di sini array A satu dimensi. Kita buat saja di sini jumlah datanya adalah 3. S saya buat string. Berarti kalau kita buat seperti ini, berarti kita mendeklarasikan sebuah variabel array dengan nama array A. Jumlah indeks di dalam array A itu nanti adalah 3. Jadi misalnya kita memesan ini ada, siapkan sama saya sebuah array. Di dalam array itu ada 3 lokasi. Berarti dimulai dari alokasi ke 0, alokasi ke 1, alokasi ke 2, alokasi ke 3. Jadi ada 3, berarti ada 4 petak nanti ini. Array A ini tadi akan dibagi menjadi 4 petak, di mana indeksnya dimulai dari 0 sampai 3. Jadi apa yang bisa diisi dalam ini nanti? Data-data yang bertipe string. Nah, bagaimana mengisinya? Tadi kalau kita lihat dari teorinya tadi, mengisinya itu tinggal kita sebutkan nama array-nya, kemudian indeks keberapa yang mau kita isi, baru nilainya. Karena nama array-nya tadi di sini kita gunakan array A, berarti tinggal kita buat di sini array A indeks ke 0, isinya adalah misalnya kita buat buku. Nah, ingat tadi tipe data yang bisa kita masukkan di dalam array A ini string. Karena string maka kita api di dalam tanda petik. Nah, kita lanjutkan untuk array berikutnya. Berarti tinggal kita buat lagi array indeks ke 1, namanya misalnya pulpen.
array kedua, namanya misalnya kita buat tip X misalnya ya. Kemudian yang keempat misalnya kita buat penghapus. Nah, array yang ketiga jadinya. Jadi ada 4 kotak. Jadi tadi sudah saya gambarkan kalau misalnya ini array A, jadi indeks ke 0-nya itu isinya adalah pulpen. Indeks ke 1 ini indeks ke 0, indeks ke 1-nya isinya adalah pulpen. Kemudian indeks yang kedua isinya adalah tip X. Kemudian indeks yang berikutnya adalah penghapus, ini tidak ada. Oke, jadi seperti itu nanti. Nah, sekarang bagaimana mengakses ini? Misalnya kita mau menampilkan isinya ini di dalam list box tadi. Nah, kita gunakan for. Jadi misalnya kita buat for i sama dengan, kita gunakan perulangan ya. Jadi kita misalkan gunakan bentuk perulangan for. Jadi for i sama dengan dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 3. Jadi lakukan perulangan mulai dari indeks ke 0 sampai 3. Jadi kenapa 0 kita buat di sini? Karena tadi kan ini diawali oleh indeks ke 0 dan diakhiri oleh indeks ke 3. Nah, jadi tinggal kita buat di sini. Selama indeks ke 0, selama perulangan dari 0 sampai ke 3, maka yang dilakukan adalah mengambil dan menampilkan nilai array ke dalam list box 1. Kita buat seperti ini. Nah, kita sebutkan array A indeks ke I. Jadi indeks yang membaca indeksnya itu adalah I-nya. Jadi array A indeks ke I. Jadi array A, ambil array A, nilai yang berada di dalam I. Jadi I-nya adalah ini. Mulai dari 0 sampai 3. Nah, sehingga nanti kalau kita jalankan, kemudian kita klik tombol array 1 dimensi, maka akan muncul di sini. Jadi buku ini tadi adalah array ke 0, jadi masuk perulangan ke 0, i sama dengan 0, maka yang dia lakukan adalah ambil array A pada indeks ke 0, tampilkan di dalam list box, berarti diambil ini buku, makanya ditampilkan di sini. Masuk indeks yang ke 1. I sama dengan 1. Berarti ambil nilai array A pada indeks ke 1. Berarti diambil ini. Tampilkan kemari. Begitu seterusnya sampai I sama dengan 3. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh multidimensi. Kalau kita lihat tadi teorinya, maka multidimensi itu contohnya seperti ini. Jadi direpresentasikan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi nanti ada beberapa baris, kemudian ada beberapa kolom. Jadi nanti kita sebutkan berapa elemen barisnya, berapa elemen kolomnya. Kita kembali ke project kita tadi. Kita buat lagi satu tombol di sini. Kita buat teksnya misalnya array 2 dimensi seperti ini. Kita buat array 2 dimensi, kita double klik. Nah, coba kita buat misalnya di sini nama arraynya kita buat dim array, kita buat saja array A. Dalam kurung kita buat misalnya ada indeksnya 2, kolomnya juga 2, as integer. Kita buat seperti ini. Berarti karena kita buat di sini 2, berarti indeks barisnya itu dimulai dari 0, 1, 2. Kemudian karena kolomnya kita buat di sini 2, maka dimulai dari 0, 1, dan 2. Jadi nanti akan terbentuk seperti ini. Oke, jadi akan terbentuk seperti ini. Ada baris ke 0, 1, 2, kolom ke 0, 1, 2.
Jadi kita buat seperti ini nanti. Nah, bagaimana mengisinya kalau seperti ini? Maka yang pertama kalau kita isi ini berarti kita sebutkan nanti isi array A kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 0. Kalau yang ini berarti isi array A baris ke 0, kolom ke 1. Kalau yang ini yang kita isi berarti alamatnya ada di baris ke 0, kolom ke 2. Baik, tinggal kita buat seperti ini, kita sebutkan nama array-nya. Array A, indeks ke berapa yang mau kita isi? Misalnya indeks ke 0, baris ke 0, kolom ke 0. Nilainya misalnya kita buat 4. Kenapa 4 tidak ada tanda kutipnya di sini? Karena tadi tipenya adalah integer. Lalu kita buat misalnya lagi, kita selesaikan dulu baris ke 0-nya. Baris ke 0 untuk kolom yang pertama. Yang ke 1 kita buat 1 nilainya. Kemudian untuk kolom yang keduanya kita buat misalnya 3. Berarti kalau di sini sudah terbentuk, ini tadi ada 3 kolom, 3 baris. Tadi ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua, ini indeks ke 0, 1, dan 2. Berarti kalau sudah kita buat seperti ini, baris ke 0, berarti ini semua yang kita isi adalah baris ke 0. Kolom ke 1, kolom ke 0-nya kita buat 4. Kolom keduanya kita buat 1, kolom ketiganya kita buat 3. Jadi kita sudah selesai mengisi yang ini. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Berarti baris ke 1, kolom ke 0. Baris kedua, kolom ke 1. Baris ke 1, kolom ke 3. Jadi tinggal kita buat di sini. Array A, kolom ke 1, baris ke 1, kolom ke 0. Nilainya misalnya kita buat 2. Nah, kemudian baris ke 1, kolom ke 1, kita buat 1. Kemudian baris ke 1, kolom ke 2, kita buat misalnya 4. Nah, berarti kalau sudah sampai di sini, berarti kita sudah buat seperti ini. Tadi sudah kita isi, kalau dia 0, 0, berarti 4. Baris ke 0, kolom ke 1, 1. Baris ke 0, kolom ke 2, 3. Kemudian baris ke 1, kolom ke 0, 2. Baris ke 1, kolom ke 1, 1. Baris ke 1, kolom ke 2, 4. Berarti kita sudah selesai sampai di sini. Berarti tinggal ini, sama juga. Berarti kita sebutkan kolom kedua, baris kedua, kolom ke 0. Baris kedua, kolom ke 1. Baris kedua, kolom ke 2. Berarti tinggal kita buat di sini. Array A, kolom kedua, baris kedua, kolom ke 0. Nilainya kita buat misalnya 3. Kemudian array A, baris kedua, kolom ke 1. Isinya misalnya kita buat 3. Biar beda, kita buat 2. Kemudian array A, baris kedua, kolom ke 2. Kita buat nilainya 1. Nah, berarti sudah seperti ini. Berarti sudah lengkap semua isinya. Tinggal kita misalnya tampilkan di dalam list box. Nah, bagaimana menampilkannya? Kita gunakan di sini perulangan nested atau nested loop. Jadi kita perlu melakukan perulangan untuk membaca baris dan membaca kolom. Jadi kalau modelnya tadi seperti ini, misalnya, jadi kita perlu di sini perulangan untuk membaca baris, kemudian perulangan untuk membaca kolom. Jadi ada nested. Jadi setiap baris ini nanti dia mengulang untuk membaca kolom. Jadi perulangan pertama kita gunakan untuk membaca baris, kemudian perulangan yang nestednya itu kita gunakan untuk membaca kolom. Jadi tinggal kita buat di sini misalnya for i sama dengan 0 to 2. Kenapa 2 tadi? Karena array-nya paling tinggi adalah 2. Barisnya adalah 2. Jadi ini kita gunakan untuk membaca baris. Jadi yang for pertama untuk membaca baris. Jadi baris. Lalu di dalamnya kita buat for j sama dengan 0 to 2. Nah, ini kita gunakan untuk perulangan kolom. Nah, kita buat untuk perulangan kolom.
Nah, seperti ini strukturnya. Jadi, dibaca I yang ke 0 atau baris yang ke 0, kemudian dibaca kolom ke 0 sampai 2. Jadi ini, kolom ke 0-nya berapa ketika barisnya 0? Kolom ke 0-nya berapa? Diambil 4. Ketika I-nya sama dengan 0, kolom ke 1-nya berapa nilainya? Jadi tinggal kita manfaatkan indeks dari array-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita tampilkan dia di dalam list box-nya. Kita buat satu variabel dulu sini yang menampung isinya, nanti kita buat saja dim isi s string. Kita buat saja variabel seperti ini. Kemudian kita buat di sini isi sama dengan kosong. Kemudian tinggal kita buat di sini isi sama dengan isi digabungkan dengan mat array dari A pada indeks ke I atau baris ke I kolom ke C. Jadi kita buat seperti ini. Jadi ambil array A pada kolom ke I. Jadi kalau dia perulangan ke 0 berarti ini 0. Kolom ke C berarti kolom ke 0. Masuk putaran C. Kemudian posisinya masih 0. Masuk putaran ke 1. Untuk yang C dan selanjutnya. Nah, baru kita buat di sini. List box 1 titik item titik add. Kemudian tinggal kita buat isi. Nah, seperti ini. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, kita klik array 2 dimensi, maka akan tampil seperti ini. Jadi perhatikan tadi. Jadi array yang baris ke 0, kolom ke 0 adalah 4. Kemudian kolom ke 0, baris ke 0 untuk kolom ke 1, berarti yang ini adalah 1. Kemudian baris ke 0, kolom kedua, berarti yang ini adalah 3. Jadi yang ini tadi adalah kolom ke 0, yang ini adalah kolom ke 1, dan yang ini adalah kolom ke 2. Sedangkan yang ini adalah baris ke 0, ini adalah baris 1, dan ini adalah baris 2. Jadi kalau kita lihat tadi untuk membaca baris, itu adalah perulangan yang I, sedangkan untuk membaca kolom, itu adalah perulangan C. Jadi I ini berfungsi untuk membaca barisnya. Ketika baris ke 0, maka apa yang dilakukan? Tampilkan nilai dari kolom 0 sampai kolom ke 2. Begitu seterusnya. Nah, seperti itu penggunaan array pada bahasa pemrograman visual. Mudah-mudahan contoh sederhana ini dapat membantu untuk memahami bagaimana mengimplementasikan pada kasus-kasus yang lain. Terima kasih, sampai jumpa kembali.